Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Iya. Di sini ada Saya Lause Johan. saya Lause Awi. Kita mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Iya. Kita di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang penuh kasih dan pemurah. Terima kasih Bapa pada hari ini. Tuhan berikan kami berkat. Tuhan berikan kelimpahan kepada kami. Selama 1 minggu Tuhan jaga kami. Biarlah pada saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kuasai hati kami. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Biarlah kami serahkan waktu di muka kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Baik, Lause. ya, Kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau katakan Allah itu baik. Allah itu baik. Sudah seminggu Allah memimpin kita. Iya. Sudah seminggu Allah memberikan anugerah bagi kita. Betul. Apa sih? Banyak. Pasti banyak. Kalau kita bisa menghitung satu persatu, itu sungguh tidak akan habis-habisnya. Ya. Mari kita naikkan satu pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku. Kita katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Nah, Yesus kita emang luar biasa. Sungguh Dia- amat luar biasa. Iya, Lause. Dia sanggup Betul. melakukan segala hal, Lause. Betul. Ya, Apa sih yang Tuhan nggak bisa? betul. Semua. Semua Ya. Dia bisa. Makanya kita harus menyanyikan lagu Dia sanggup.
yang hancur, yang terikat bebas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta telinga. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup mengangkat dosaku. Baik adik-adik, kita bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, saudara, kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan ini. Biarlah kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Kalaupun kita belum bisa hadir di dalam gereja, kita bisa kumpulkan dulu. Nanti sudah saatnya kita bisa kembali berkumpul di gereja. Persembahan itu kita bawa untuk diserahkan kepada gereja. Betul. Atau boleh langsung transfer ya melalui QR code. Ya cuman biasanya loh ya, supaya menunjukkan bahwa ini dari sekolah minggu, kita tambahin di belakangnya angka 1 loh. Contohnya gimana loh? Nah contohnya misalnya 100.000, 100.001. Oke. Ya udah mengerti anak-anak ya. Baik, kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Kita angkat satu pujian, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Give thanks sekali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. And now let the weak say, I am strong. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yuk kita doa persembahan. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Bapa, pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang tidak memberikan. Berkati orang tua kami ya Bapa dalam pekerjaannya. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami boleh benar-benar mengerti maksud Tuhan dan melakukannya.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lause. Baik, kita sama-sama persiapkan hati kita. Iya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Sekali lagi, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Bersama Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan, di mana kami bisa bersama-sama menaikkan pujian bagimu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berikan kami telinga supaya kami bisa mendengar, hati supaya kami bisa mengerti, dan kiranya hati itu seperti tanah gembur yang menerima firman-Mu dan akan berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause akan sharingkan. Share. Oke. Ini kan foto kemah suci. Ya adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah berbicara mengenai topik kemah suci. Adik-adik masih ingat di awal-awal Lause ada sharingkan tentang beberapa tema yang akan kita pelajari dari tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu itu yang bait suci, Lausha. Ini namanya kemah suci, kemah. Iya, kemah suci. Ya, yang betul. Perkemahan itu. Ya, kemah suci itu yang ini ya. Iya. Yang ini nih, ini kemah nih. Iya. Jadi bukan yang ini nih. Tapi yang ini. Nih, itu kemah Israel yang kecil-kecil. Ya, ini kemah Israel ya, kecil-kecil ya. Kalau dihitung mah itu bisa sampai beribu-ribu. Ya, betul. Tapi kok kemahnya ini sih warnanya sama semua. Ya, mungkin warna-warni. Ya, pasti ada kemah yang warna-warni lain. Ya. Nanti ini lagi. Ini nggak tahu kemah yang mana. Soalnya semua warnanya sama. Oh, enggak. Aduh, tadi kemah aku di mana ya? Nah, kan ingat nggak waktu itu Lause ada bawain kemah-kemah ini di atas. Lause Handoko ke mute.
Oke, thank you. Saya lagi cari-cari tombol unmute di mana tiba-tiba muncul di tengah klik. Thank you, Rosa. Oke, jadi kenapa Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci? Kan setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tibalah di padang gurun. Nah, kenapa Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci? Adik-adik silakan. Agar Tuhan ada di antara mereka. Ya. Ya, Allah ingin tinggal ya di antara mereka. Allah sangat sayang kepada mereka sehingga ingin tinggal bersama-sama. Oke. Nah, minggu lalu Lause Kenny sudah membawakan alat-alat ya, alat-alat yang dibangun di dalam kemah suci. Ingat nggak, semua dari ukuran kemah suci, bentuknya, warna-warninya, itu semua dibuat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa. Lalu Musa tunjukkan itu kepada tukang-tukang yang ahli untuk membuat. Begitu juga dengan perkakas-perkakas ini. Ingat, ini ada di lapis emas, bentuk kandilnya, meja roti sajian, semuanya dibuat berdasarkan apa yang Tuhan tunjukkan. Jadi tidak sembarangan. Musa mau bikin meja bundar karena dia suka bundar, tidak. Ini lilinnya, lampu lilinnya kurang banyak, mau dibikin 10, 12, enggak juga ya. Tapi semua rancangan, desain, bentuk, warna, itu semua dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Lalu ini penampakan dalamnya, kemah sucinya dibelah seperti ini, jadi kelihatan dalamnya kandil, meja roti, untuk wangi-wangian di sini ya. Lalu di dalam ruangan ini yang tempat tabut perjanjian. Oke, nah coba adik-adik lihat sekali lagi ini pemandangan yang sangat indah. Kemah suci dibangun di tengah-tengah kemah. Allah tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan perhatikan, ini ada kemah yang jauh, ada kemah yang dekat. Masih ingat nggak kemah yang dekat ini apa? Siapa yang tinggal di kemah dekat ini? Tuhan. 12. Ingat Yehuda. Bukan, Tuhan kan di dalam sini. Di dalam ruangan Maha Kudus di sini. Nah, ini yang kemah-kemah yang terdekat ini, yang dekat dengan Kemah orang imam. Ya, betul, kemah imam, betul. Kalau yang jauh-jauh ini kan suku-suku Israel, tapi yang dekat ini di Itu utara, kemah timur, barat, imam yang selatan. jauh-jauh. Imam, itu sukunya. Kemah imam, betul. Kemah betul, imam. betul. Nah, Tuhan juga memerintahkan Musa untuk mengatur siapa yang akan melayani dia di dalam kemah suci ini. Jadi semua sesuai dengan aturan yang Tuhan tunjukkan. Tidak semua orang boleh melayani di kemah suci, hanya para imam saja. Oke, kita akan belajar sebentar mengenai imam. Imam ini adalah Tuhan pilih dari suku Lewi. Ingat, Lewi itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Betul, betul. Ya, Yakub dari istri Rahel apa Lea? Rahel. Salah. Lea, betul. Yakub dengan Lea mempunyai anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Nah, Lewi ini salah satu anaknya ya. Aku mah nggak ngerti soalnya aku baru di sini sekali. Iya, apa-apa. Ini kalau Lause gerakin mouse kelihatan kan ya? Gambar mouse kelihatan. Oke. Jadi Lewi punya anak Gerson, Kehat, Merari. Ini yang menjadi menjadi imam. Kan Tuhan memerintahkan dari keturunan Lewi yang akan melayaniku menjadi imam. Jadi dari keturunan Gerson, Kehat, Merari. Satu lagi, dia mempunyai seorang anak perempuan Yokebed. Dia menikah dengan Amram, mempunyai anak Harun, Miriam perempuan, dan Musa. Musa mempunyai istri Zipora ya. Jadi Harun mempunyai anak Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Nah, inilah silsilah suku Lewi.
Tuhan memilih suku Lewi untuk menjadi imam. Oke. Nah, ini masih ingat gambarnya tempo hari? Masih. Masih ya, kemah suci di tengah. Lalu di sebelah barat ini adalah Gerson. Nah, Gerson. Gerson kita masih ingat adalah anaknya Lewi, Gerson. Kemudian Gerson, Kehat, anaknya juga, Merari, anaknya juga. Nah, yang di sebelah timur ini ditinggali Musa, oleh Harun, dan anak-anaknya. ya Musa, Harun, dan anak-anaknya ini semua. Yang melayani laki-laki ya, jadi yang perempuan, Yokebed, Miriam ini enggak, karena bangsa Israel menganut patriark, yaitu yang laki-laki. Oke, nah pintu timur, di sisi timur ini adalah pintunya. Nih, perhatikan. Ini adalah timur. Jadi ini pintunya, dan di sini tinggal tadi siapa yang di sisi timur? Yehuda. Bukan, ini. Gerson. Bukan, timur ini ya. Musa, Isakar dan Zebulon. Ya, betul. Jadi di sisi timur ini, di pintu ditinggali oleh kemahnya Musa, Harun, dan anak-anak semua. Ya. Oke. Nah, berbicara mengenai imam, kita akan melihat seperti apa sih mereka. Nah, ini ya. Bahkan bajunya pun Tuhan juga yang tunjukkan. Jadi nggak sembarangan. Ini adalah baju imam besar yang hanya ada satu, yaitu dipegang oleh Harun. Harun adalah imam besar. Kemudian yang baju putih ini adalah para imam-imam lain yang membantu Harun melayani di kemah suci. Perhatikan ya, dia pakai serban, dia pakai penutup dada, baju yang warna-warni ada namanya efod. Yang baju ini harusnya ungu ya, ungu tua namanya gamis, lalu dia pakai baju putih daleman lenan halus. Oke. Lalu saya akan bacakan di Keluaran 28. Haruslah engkau, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Jadi perhatikan, Tuhan selain sudah menyiapkan bahan-bahannya, juga Tuhan menyiapkan keahlian. Jadi kalau bahan-bahannya sudah Tuhan siapin, di mana bangsa Israel sewaktu keluar dari Mesir, bangsa Mesir yang memberikan bahan-bahan itu semua kepada bangsa Israel karena mereka ketakutan akan mati setelah tulah-tulah Tuhan. Mereka memberikan banyak-banyak emas, perak, pakaian, baju-baju, semua itu untuk menjadi bahan-bahan kemah suci. Dan Tuhan juga menyiapkan orang-orang dengan keahlian untuk membuat kemah, membuat perkakas-perkakas, perabotan, dan juga membuat dengan keahlian membuat pakaian. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka, tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anakmu, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kimisi, dan lenan halus. Oke, pakaian khusus. Jadi hari ini kita membicarakan pakaian, membicarakan imam, dan khususnya untuk hari ini pakaiannya. Setelah Allah memilih Harun dan anak-anaknya menjadi imam, ia memerintahkan Musa membuat pakaian khusus bagi mereka. Baju warna-warni yang di luar ini adalah seperti vest ya, jadi kayak vest baju terluar. Namanya efod. Oke, mungkin Greta Felis boleh tolong buka Alkitabnya dan bacakan Keluaran 28 ayat 6 untuk menemukan apa saja bahan yang Allah sebutkan untuk membuat efod. Lagi cari. Ya, Keluaran 28 ayat 6. Baju efod itu harus
dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Ya, terima kasih, Greta. Nah, kalau kalian melihat kirmizi itu adalah merah ya, merah tua. Jadi warnanya ungu tua, ungu muda, dan merah. Kirmizi. Oke. Nah, ini kan ada ini merah ya. Oke. Lalu berikutnya penutup dada. Penutup dada ini bentuknya kayak kotak gini, lalu di tengah-tengahnya ini ada 12 batu permata. Jadi batu permata itu bukan hanya diamond ya. Kalau diamond warnanya apa? Berlian. Biru. Diamond. Biru. Diamond. Bening. Iya, bening. Maksud mau jatuh putih. Yang bener bening ya, diamond. Iya. Tapi yang penutup dada di gambar situ itu warnanya macam-macam. Betul. Jadi batu permata tuh nggak hanya diamond. Lalu dulu kecil Pak, lalu pikir batu permata diamond, bening lah. Ternyata tidak. Ada yang batu permata yang putih, kuning, merah, ungu, biru tua, biru muda, hijau, ungu. Itu semua batu-batu permata yang namanya beda-beda. Ada yang namanya safir, jamrud, dan lain-lain ya. Nah, ruby, emerald hijau ya. Emerald hijau. Tutup dada ini bentuknya kotak dan Tuhan perintahkan bikin 12 tempat untuk batu-batu ini. Satu batu ini melambangkan satu suku Israel. Jadi 3 kali 4 berapa? 3 kali 4? 12. Dan 12. 2 dikali 6. 3 kali 4, 12. Dan setiap batu ini melambangkan satu suku Israel. Dan batu ini cukup besar, tidak kecil. Karena harus diukir dengan nama suku Israel. Misalnya Benyamin, ungu misalnya. Ditulis Benyamin di sini. Nah, ini adalah batu penutup yang dipakai oleh imam besar. Tapi kenapa tulisannya terlalu kecil? Terlalu kecil ya. Iya, begitu. Oke. Lause melihat ini sebagai imam besar itu mewakili ke-12 suku Israel ya, di dalam dia melakukan upacara. Dan ditaruh di dada, Lause mengartikannya ini sebagai Tuhan sangat sayang pada 12 suku ini, sehingga ditaruh di dekat hatinya. Dan waktu Lause ke Israel jalan-jalan, Lause menemukan ini nih. Nah, perhias kecil, penutup dada kecil ini, Lause taruh di kunci mobil Lause. Tetapi hilang semua. Setiap kali kunci ini jatuh, hilang satu. Jatuh lagi, hilang jatuh. Sampai hilang 10. Banyak sekali. Hilang 9. Tinggal satu yang bening ini, yang hitam, sama yang merah yang tersisa. Yang lain sudah hilang semua. Kenapa selalu jatuh-jatuh itu? Itulah, nggak tahu ya. Langsung taruh di meja, bisa jatuh. Setiap kali langsung mau taruh di celana, jatuh. Dilem. Iya, tapi udah menyesal, udah terlambat, sudah hilang semua nih. Oke, ini seperti miniatur penutup dada. Oke. Berikutnya, ini yang ungu tua, ini harusnya ungu tua ya. Ini namanya gamis ungu tua. Yaitu setelah vest di luar, dalamnya pakai ini. Dalamnya gamis ungu tua. Nah, yang spesial di bagian bawah, ini ada kayak ornamen pernak-pernik. Ini ya betul kain. Nah di sini adalah Lause bacakan ya, hiasan yang Allah tambahkan di bagian bawah gamis ini. Allah memerintahkan untuk menambahkan buah delima dari kain dan giring-giring emas. Giring-giring itu kayak lonceng kecil-kecil. Gambarlah pola hiasannya pada kotak. Oke, jadi ini kan ini di bawahnya ini adalah motif buah delima. Kalian pernah lihat buah delima nggak? Nggak pernah. Nih, Lause akan kasih lihat. Nah, inilah artefak arkeologi dari Israel ditemukan kayak ornamen buah delima. Ini buah delima nih yang merah nih.
Ini buah delima seperti ini. Banyak bijinya tapi aku nggak pernah coba, cuma tahu doang. Betul. Paling enak sih di jus. Kalau dimakan susah. Bijinya kecil-kecil. Oke, jadi seperti inilah ornamen buah delima. Ya, kayak gini digantung di bawah. Jadi selang-seling. Ini ada kelihatan nih. After the chat. Ini kelihatan nih. Nah, jadi ornamen buah delima, lalu selang-seling ini giring-giring emas. Jadi kayak lonceng kecil. Seperti gini. Itu seperti buah delima yang ditaruh sebelah lonceng. Ya, betul. Itu. Tapi kalau jalan ada suaranya dong. Warna-warni. Ya, kan Tuhan yang perintahkan. Kalau kita baca di Keluaran 28 ayat 33 di situ ditulis buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kirmizi merah. Jadi warna-warni. Berikutnya serban. Serban ini adalah kalau sekarang mungkin katanya sorban kali ya, sorban penutup kepala ya, sorban. Nah, coba satu orang nih. Raylin. Buka Keluaran 28 ayat 36. Beritahukan tentang serban yang akan dipakai Harun di kepalanya. Di serban ini, serban putih, itu ada kayak ring emas, kayak pelat emas. Nah, di situ ada tulisan. Coba Raylin bacakan. Haruslah engkau membuat patang dari emas murni dan pada patang itu kau ukirkanlah. Diukir seperti materai kudus bagi Tuhan. Ya, jadi Boleh gak aku ke toilet? silahkan boleh. Jadi di pelat emas itu tulisannya kudus bagi Tuhan. Oke. Seperti ini kira-kira. Nah, tetapi bukan bahasa Indonesia ya. Malah itu bahasa Israel. Bahasa Ibrani, betul. Ya, bahasa Ibrani. Ya. Ada yang tahu ini bacanya apa? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Tapi artinya tahu artinya. Artinya apa? Nggak tahu. Yang tadi dibacain artinya? Oh, tadi aku tahu. Yang dibacain Raylin? Tuhan, kudus bagi Tuhan. Ya, ini artinya kudus bagi Tuhan. Ya. Tapi jika dibilangin dalam bahasa Ibrani mah malah susah. Ya, kita nggak ada yang bisa baca Ibrani. Oke, berikutnya ini untuk imam yang lain yang baju putih, yang pakai hanya baju putih itu hanya Lose yang bacain aja. Kemeja, ikat pinggang, dan destar. Ini seperti ini ya. Nah ini nih. Jadi dia hanya ikat pinggang, sorban, sama ini kain kanan putih yang namanya destar. Jadi cuma ini doang untuk pakaian imam yang lain. Oke. Warnanya putih semua. Putih doang. Jadi Iya. biasa hanya putih doang ya. Iya. Oke. Nah coba. Satu anak Ivanka, boleh dibuka Keluaran 28 ayat 2. Mengapa Allah memberikan? Ya, silakan. Mengapa Allah memberikan kepada para imam pakaian khusus? Ivanka, udah siap belum Alkitabnya? Aku lagi cari dulu Keluaran. Karena untuk menguruskannya. Sebagai? Ini semuanya dibaca. Sebagai perhiasan kemuliaan. Thank you. Ya, itu ya. Udah ada yang bantu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi pakaian-pakaian khusus itu adalah sebagai perhiasan kemuliaan. Ya. Nah, ada ratusan ribu orang Israel di situ dan Allah memilih hanya orang Lewi yang menjadi imam, mendesain baju-bajunya khusus dan mereka melakukan pekerjaan imam yang adalah sebagai perhiasan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, ini langsung skip. Nah, ini imam besarnya ya. Jadi di atas serban, baju penutup,
yang putih ini kain lenan halus yang paling dalam, lalu di luarnya ada yang gamis ini, lalu di luarnya lagi ada efod, baju efod, lalu di paling luar adalah ini penutup dada. penutup Oke. dadanya ada artinya nggak? Penutup dada ada artinya. Penutup dada yang 12 itu artinya melambangkan 12 suku Israel. Oh, Ya, Lose akan bacakan ini ya, penutup dada. Oh, iya oke. Jadi di penutup dada itu artinya ya ditaruh di dekat hati, melambangkan Allah mengasihi bangsa Israel dan juga sebagai pernyataan keputusan ya. Apabila ini lo bacakan, apabila Harun masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Oke, jadi penutup dada ini nanti akan ditaruh juga Urim dan Tumin. Itu nanti mungkin akan berikutnya dijelasin ya. Jadi itu adalah batu untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Tapi untuk sekarang hanya dijelaskan sebagai ini aja ya. 12 batu melambangkan 12 suku Israel. Oke, langsung lanjut. Nah, kira-kira nih dari awal desain-desainnya itu sudah Tuhan berikan. Kira-kira ada nggak yang bisa mendekod ini? Apakah mereka mengikuti instruksi Allah ketika membuat pakaian para imam? Susunlah huruf-huruf ini menemukan apa yang Alkitab katakan mengenai bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Yang pertama, siapa yang mau mencoba? Jadi yang pertama adalah seperti, kira-kira apa seperti, titik. Dari pekerjaan pertama, dari kemah suci, dari desain perkakas, sampai di desain baju, semua dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan kepada Musa. Seperti Betul. yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya, 100 jempol. Thank you, Darren. Jadi dari awal kemah suci, material, bentuk, warna, bahan-bahan, sampai ke baju pun semua dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke. Nah, ini siapa ya? Pendeta. Pendeta, betul. Nah, kalau zaman dulu bangsa Israel ada imam besar yang pakai bajunya khusus itu. Sekarang di gereja kita ada pendeta. Nah, Aku kenal. kamu kenal ya? Iya. Oke, apakah pendeta ini sama dengan imam besar? Beda. Beda, betul. Pendeta bukan imam besar ya. Iya. Imam besar adalah mewakili bangsa Israel menghadap Tuhan. Pendeta dia care pada jemaatnya, tapi dia pendeta tidak dan bukan mewakili jemaat kepada Tuhan. Oke, oh ya sebelumnya Lause lupa ini tanya, apakah Tuhan memilih Harun sebagai imam besar? Apakah Harun lebih baik daripada orang-orang Israel lainnya? Tidak. Tidak. Jadi kenapa Tuhan memilih Harun? Ya karena memang Tuhan yang memilih Harun. Tapi Harun tidak lebih baik daripada bangsa Israel lainnya. Harun tetap seorang manusia berdosa, sama seperti yang lainnya. Makanya ketika Harun menjadi
imam besar mengenakan pakaian baju imam besar, sewaktu ia menghadap Tuhan, dia harus mengadakan upacara-upacara penghapusan dosa yang juga untuk dirinya sendiri, karena dia juga orang berdosa, gitu ya. Kayak Jadi dia juga perlu minta ampun juga, membersihkan diri, menyucikan diri, sama seperti ia hanya sebagai imam yang mewakili bangsa Israel menghadap Tuhan. Oke, jadi semuanya itu sudah dikerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang pendeta ini dia adalah bukan imam besar ya, dan dia tidak pakai baju-baju yang seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau pendeta bukan imam besar, siapa imam besar kita? Tuhan ya. Tuhan siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dia adalah imam besar kita. Betul, dia yang satu-satunya imam besar yang bisa mewakili kita orang-orang berdosa untuk menghadap Tuhan, untuk menghadap Allah Bapa. Mukanya di mana mukanya? Ada nggak? Nah, ini sengaja Lause pilih yang mukanya putih karena Tuhan Yesus. Tapi kita nggak tahu apa muka Tuhan, kita belum tahu. Betul, iya. Jadi jangan kalian Ada nggak orang yang tidak pernah jangan bersalah? adik-adik terlena ya. Oh, Tuhan Yesus itu mukanya seperti orang bule. Oh, Tuhan Yesus itu mukanya seperti orang Arab. Oh, Tuhan Yesus itu mukanya seperti yang di film-film. Bukan ya. Kita nggak tahu muka Betul, Tuhan ya. itu seperti gimana. Ya. 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 Ya, apa? Apa Greta? Itu kok di tangannya ada titik. Paku. Ya, itu bekas paku ya. Ya itu bekas paku. Bekas paku. Ya Oke. dikasih salib. Itu pasti. Ausa, Ya, ya. ada nggak orang yang nggak pernah bersalah? Ya, Ada. kira-kira Tapi tidak ada. Ya, betul, tidak ada. Semua orang Ada bersalah. satu orang itu namanya Tuhan. Oh iya, pinter. Aduh, Lause ketipu nih. Betul sekali. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Oke, jadi Lause akan lanjut. Nah, imam besar kita ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang sudah Tuhan tunjukkan, yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi juru selamat kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita semua adalah orang berdosa. Imam besar pun minggu-minggu depan kalian akan belajar hal ini. Imam besar pun harus mengadakan upacara-upacara penghapusan dosa, pengampunan dosa untuk seluruh bangsa Israel dan untuk diri dia sendiri sebelum dia bisa masuk ke kemah. Nah, kecuali Tuhan Yesus tidak perlu. Karena ia adalah tidak berdosa, jadi dia tidak perlu untuk mengadakan upacara pengampunan dosa untuk diri dia sendiri dan untuk orang-orang yang diselamatkan. Tidak, dia tidak berdosa. Jadi dia adalah imam besar yang sempurna sehingga kita bisa percaya kepadanya, membawa kita ke Allah Bapa melalui perwakilan imam besar yang sudah diemban oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kalau kita tadi sudah belajar bagaimana semuanya kemah suci, perkakas, baju itu semua dikerjakan sesuai dengan caranya, dengan desain yang Tuhan tunjukkan. Begitupun juga dengan keselamatan jalan ke surga. Adik-adik, kita jangan terjebak dengan melakukan perbuatan baik. Minggu lalu kita sudah belajar, bulan lalu mengenai 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah tidak membawa kita ke surga. Tetapi Tuhan Yesus yang membawa kita ke surga. Dia adalah jalan. Ia adalah perwakilan kita, imam besar kita, pengantara kita ya, yang membawa kita ke Allah Bapa. 10 perintah Allah itu hanyalah hal teknis di mana itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan supaya kita mengetahui apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Tetapi yang membawa kita ke surga, imam besar kita adalah Tuhan Yesus.
Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ini menderita, tangannya bolong, kena paku, sakit apa enggak ya kira-kira ya? Sakit banget. Sakit banget. Sampai keluar darah. Betul. Dan sebelum dia dipaku, dia dipecut. Dipecut kan? Dipukul. Iya, dipukul pakai tali. Disiksa. Iya, sampai berdarah-darah. Dan kita percaya dia melakukan itu semua. Berduri. Pengorbanannya itu, Dicambuk. ya dicambuk. Dia sudah kerjakan semua untuk kita. Jadi kita hanya perlu melihat kepada Tuhan Yesus dan percaya dia sudah melakukan itu semua pengorbanannya untuk kita. Sehingga kita percaya dan kita bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Oh, Chef. Ya, Kenapa juga yang kemarin itu ada juga yang disalib? oh ya, penjahat yang di samping kanan kiri disalib ya. Ya, karena mereka memang layak untuk disalib. Mereka adalah penjahat. Mereka adalah penjahat bagi bangsa Roma dan mereka disalib. Sedangkan Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi ia mau menanggung itu semua untuk kita ya. Tapi sekarang kan penjahat lebih banyak daripada yang dulu. Iya, tapi itu yang sudah digariskan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan disalib bersama-sama dengan para penjahat. Makanya penjahat itu disalib. Oke. Apakah aku memerlukan imam? Orang yang mengasihi dan percaya kepada Yesus tidak memerlukan imam besar perjanjian lama, karena Yesuslah imam besar mereka yang hidup dan berdoa bagi umatnya. Oke. Coba ini ada beberapa poin. Karena Yesus adalah juru selamat dan imam besar, aku dapat berbicara kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Benar atau salah? Salah. Karena Yesus adalah juru selamat dan imam besar kita yang mewakili kita kepada Allah, aku dapat berbicara kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Kita dapat berdoa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Betul apa salah? Betul. Betul ya. Kita tidak perlu mencari-cari imam besar di bumi, tetapi kita cukup berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kita percaya doa kita didengar oleh Allah Bapa di sorga. Kedua, aku dapat meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosaku. Betul apa salah? Betul. Betul. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Betul. Betul. Allah mendengar doa-doaku dan menjawabnya. Betul. Betul. Aku dapat meminta Allah menolongku mengambil keputusan. Betul. 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 Aku akan berkumpul bersama umat Allah dan memberikan penyembahan yang diperkenankan Allah. Betul. Betul. Semua betul. Semua betul, karena Yesus adalah imam besar kita ya, dia yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa di surga. Kalau tanpa Tuhan Yesus, tanpa imam besar kita, bisa nggak kita melakukan ini semua? Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, betul, karena perlu imam besar ya, Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kita. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anak-Mu Tuhan Yesus yang menjadi imam besar kami, yang menjadi pengantara kami, mendamaikan kami dengan Allah Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk jalan keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah firman ini bertumbuh dalam hati kami dan menjadi berbuah lebat ketika kita menjadi semakin dewasa di dalam tubuh dan dalam iman. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini sampai situ cerita kita dan pembacaan firman kita. Kita belajar bahwa Yesuslah yang menjadi imam besar kita dan kita menyembah Tuhan
menghampiri Bapa di surga sesuai dengan cara yang sudah Ia tunjukkan. Terus ada ayat hafalan nih. Kiranya adik-adik bisa menghafalkannya. Keluaran 29 ayat 45 sampai 46. Karena panjang, jadi Lause bagi dua, adik-adik boleh pilih mau hafalin yang atas atau mau hafalin yang bawah. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, yang 45 itu yang atas. Lebih pendek ya. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dua-duanya tidak sulit. Apakah ada berita sil, Lause? Atau udah enggak lagi? Udah ditutup ya? Iya, sil sudah tutup. Buat adik-adik yang belum daftar, minggu depan lagi. Tahun depan bisa ikut daftar. Kita berdoa ya, semoga coronanya berkurang. Terus udah gitu kita bisa bikin di gereja. Oke adik-adik, minggu depan kita masih ada ibadah. Ini Lause lihat nih berkurang nih. Kalau misalnya adik-adik ada teman, siapa gitu, ayo ajak gitu ya. Ayo kita ibadah sama-sama, ketemu Lause, ketemu teman-teman semua. Kita bisa saling ngobrol, bisa tanya kabar, bahkan kita bisa saling mendoakan ya. Oke, minggu depan kita akan ibadah lagi, ketemu lagi di Zoom yang sama. Tetap semangat ya, tetap semangat adik-adik untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bukan cuman tadi Lause bilang, ya kita ketemu satu dengan yang lain, tapi yang lebih penting kita ketemu dengan imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus di dalam ibadah. Ya, oke, kita akan tutup dalam doa. Semua unmute, semua unmute. Kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Ayo, semua unmute. My little sister tadi juga dari Bapak terima kasih dong. Iya, makanya semua unmute ya. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Thank you, Father. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa puji, terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih hari ini kami diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh beribadah di dalam sekolah minggu. Tuhan berkati agar kiranya setiap kami terus diberikan kerinduan untuk boleh beribadah lagi minggu depan. Kami mau datang dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga ketika kami dewasa, apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, bahkan godaan dunia tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Lause-Lause yang sudah melayani. Tuhan sendiri yang boleh memberkati Lause-Lause semua. Tuhan, berkati adik-adik semua, berkati keluarga, berkati kesehatan, agar kiranya di masa-masa seperti ini, bahkan sudah mau masa liburan, Tuhan berkati untuk tetap setia di hadapan Tuhan, untuk tetap berdoa, rajin baca Alkitab, dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih daripada Allah, damai sejahtera, dan sukacita melingkupi adik-adik semua dan Lause-Lause. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi adik-adik. Bye.